warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barlan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan eh, mengenai penerapan data mining dengan metode klasifikasi menggunakan decision tree dan regression. Tujuan utama dari data mining adalah untuk dapat menemukan pola yang sifatnya berulang dan memiliki nilai yang tersembunyi dalam kumpulan data. Manfaat utama dari decision tree adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih mudah. Dan salah satu fungsi dari regresi yaitu bisa memperbaiki kesalahan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, memperkirakan masa depan, meningkatkan efisiensi dan memberikan insight baru. Decision tree adalah alat pendukung dengan struktur seperti pohon yang memodelkan kemungkinan hasil, biaya sumber daya, utilitas, dan kemungkinan konsekuensi. Decision tree menyediakan cara untuk menyajikan algoritma dengan pernyataan kontrol bersyarat. Mereka termasuk cabang yang mewakili langkah-langkah pengambilan keputusan yang dapat mengarah pada hasil yang menguntungkan. Regresi adalah metode untuk menentukan hubungan suatu variabel dengan yang lainnya untuk melihat seberapa besar pengaruhnya. Regresi merupakan rumus yang bisa digunakan untuk menganalisis data dari yang sederhana sampai yang jumlahnya begitu banyak atau kompleks. Regresi linear merupakan suatu pendekatan untuk memantapkan hubungan antara satu atau lebih variabel dependen atau regresi linear sederhana dan juga variabel independen regresi linear banyak. Salah satu aplikasi dari regresi linear adalah untuk melakukan prediksi berdasarkan data-data yang telah dimiliki sebelumnya. Metode penelitian ini diawali dengan pengumpulan sumber data. Setelah sumber data terkumpul, masuk ke bagian cek data. Setelah cek data, masuk ke cleaning dan integrasi data. Apabila dalam proses cek data masuk ke proses cleaning, maka akan diproses. Setelah proses selesai, akan masuk ke pengintegrasian data. Dari integrasi data akan dilanjutkan ke proses pemilihan data. Dan setelah proses pemilihan data, maka target data akan didapatkan. Setelah target data didapatkan, selanjutnya data tersebut akan diproses kembali. Setelah diproses, langsung masuk ke visualisasi data dan proses mining data. Setelah mining data adalah pengetahuan dan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Muhammad Zulkarnain dan saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya pada presentasi ini yaitu ada pengecekan data. Proses pencarian hubungan beberapa atribut dari data yang ada merupakan pengecekan data. Karena tidak semua tabel atau data yang digunakan pada proses data mining, maka perlu dilakukan pembersihan data yang benar-benar relevan dan dibutuhkan untuk proses data mining tersebut. Karena biasanya pada data yang akan digunakan terdapat data-data yang bersifat incomplete, noisy, dan juga inkonsisten. Nah, data yang incomplete itu maksudnya data yang memiliki kekurangan pada nilai-nilai atau atribut-atribut tertentu, sehingga berbeda dengan data lainnya. Misalkan dia kekurangan satu atribut, misalkan dia hanya memiliki 2 atribut, sedangkan data lain hampir semua memiliki 3 atribut. Kemudian ada data yang noisy. Data yang noisy ini merupakan data yang memiliki nilai-nilai yang menyimpang, sehingga tidak sesuai dengan data yang lain pada umumnya. Kemudian ada juga inkonsistensi atau inkonsisten.
di mana inkonsistensinya itu biasanya pada kode atau nama maupun tipe atau tipe value dari data tersebut. Sebagai contoh, misalkan sebuah data, hampir semua datanya itu atau sudah ditentukan bahwa nilai pada datanya itu bersifat numerik atau angka. Sedangkan misalkan ada satu data yang malah isinya itu huruf. Nah, itu contoh dari inkonsistensi pada data. Selanjutnya ada integrasi data. Integrasi data ini merupakan proses penggabungan beberapa database ke dalam satu buah database yang baru. Nah, di sini pada aplikasi ini atau pada jurnal ini, proses pengubahan data tersebut itu merupakan proses pengubahan data dari huruf atau kalimat menjadi numerik. Nah, pada tahap ini juga sama dengan tahap sebelumnya, di mana kalau tahap sebelumnya pada pengecekan data itu, jika ada data-data yang tidak konsisten atau noisy, ataupun incomplete itu diperbaikinya itu di Microsoft Excel. Nah, pada integrasi data ini juga hampir sama, yaitu prosesnya itu menggunakan Microsoft Excel juga, dan juga ada tambahan Orange. Selanjutnya ada target data. Pada tahapan ini kita akan menentukan data target atau target data dari data mining ini. Jadi target data merupakan data yang akan diinput pada proses-proses selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Agung Hernawan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Pada slide ini ada proses data mining. Jadi pada tahapan ini data diproses pada aplikasi dengan menggunakan decision tree dan regresi linear. Dan pada tahapan ini juga peneliti mencoba membuat proses aturan klasifikasi dengan data mining menggunakan decision tree. Algoritma klasifikasi akan menggunakan data tersebut untuk menghasilkan pengetahuan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, ada klasifikasi. Jadi, klasifikasi adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data, dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Model itu sendiri bisa berupa aturan jika maka, berupa decision tree, formula matematis, atau neural network. Pada proses klasifikasi, biasanya dibagi menjadi dua fase, yaitu learning and test. Pada fase learning, sebagian data yang telah diketahui kelas datanya akan diumpankan untuk membentuk model perkiraan. Dan kemudian pada fase test model, yang sudah terbentuk diuji dengan sebagian data lainnya untuk mengetahui akurasi dari model tersebut. Bila akurasinya mencukupi model, ini dapat dipakai untuk memprediksi kelas data yang belum diketahui. Oke, dan slide berikutnya itu ada proses dalam decision tree. Proses ini dibagi menjadi 3 proses, yaitu yang pertama mengubah bentuk data tabel menjadi model tree, yang kedua mengubah model tree menjadi rule, dan yang ketiga mengeneralkan rule atau pruning. Oke, kita bisa lihat contoh gambar proses data tabel menjadi decision tree. Jadi pada isi data tabel itu berupa identity atribut, itu identitas atributnya, atribut 1, atribut 2, atribut 3, atribut seterusnya, atribut N, dan target atributnya. Dan ini disederhanakan menjadi decision tree menggunakan rule atau pruning. Oke, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Cahyadi dengan NPM 2113191136 akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh teman saya sebelumnya. Di sini ada hasil dengan klasifikasi decision tree dan klasifikasi dengan regresi linear. Hasil dibagi dua dengan kategori tersebut. Yang pertama adalah klasifikasi decision tree. Berdasarkan proses software Orange dengan menggunakan widget Classification Tree Viewer dan Classification Tree Graph,
bahwa keputusan yang dapat diambil oleh kepala kecamatan tentang kelurahan yang akan diberikan bantuan prioritas adalah Kelurahan Bajing Kulon, Kedawung, Kuncen, Pesanggerahan, dan seterusnya. Lalu, klasifikasi dengan regresi linear untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan regresi linear, maka data yang ada yaitu pada Kecamatan Kroye dengan 17 kelurahannya harus dipecah menjadi data per kelurahan saja. Data per kelurahan inilah nantinya yang akan dihitung dengan regresi linear pada aplikasi. Yang kemudian hasil dari proses tersebut, satu persatu kelurahan yang ada di Kecamatan Kroya akan dibandingkan secara keseluruhan. Hasil dari regresi linear ini adalah mencari nilai dari variabel Y terkecil di kelurahan yang ada. Lalu, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan decision tree, prioritas kelurahan yang dapat diberi bantuan secara prioritas adalah Kelurahan Bajing Kulon, Kedawung, Pukuncen, dan Pesanggerahan. Proses pada regresi berdasarkan perkelurahan dengan atribut untuk variabel X adalah pekerjaan atau pendidikan dan variabel Y-nya adalah penghasilan. Terlepas dari penjelasan yang disebutkan tadi, masih banyak kekurangan dalam pembahasan ini dikarenakan variabel data yang terlalu luas dan proses pembersihan data yang memakan waktu yang tidak sedikit atau lama, sehingga pemilihan proses data mining dengan menggunakan algoritma yang ditetapkan mungkin masih memiliki kelemahan dalam keakuratan hasil data yang ada. Tetapi hasil yang didapatkan tidak mengurangi keakuratan algoritma atau rumus yang ditetapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.